Nah, kalau kamu bayangannya cari istri gimana sih? Pengennya apa tuh dalam bayangan kamu tuh? Yang pertama bisa mengayomi, itu Terus? yang pertama bisa memaafkan, kemudian juga memotivasi dalam hal untuk pekerjaan ini. Rizky bentar lagi jadi duda nih, sotoy deh. Duran guys, duran guys. Hey, selamat siang semuanya. Saya Kak Ros dan inilah Ruby No Secret. Mwah. Hari ini saya langsung ditemani oleh Iis Dahlia. Hai Bu, apa kabar sih? Baik sekali. Aduh ibu untung datang hari ini karena banyak sekali aku ingin tanyakan ke ibu ya. Ibu Lu tuh kenapa jadi nggak ke sumber rumah gue berita aja sih? gitu loh. Hah? Kenapa lu nggak ke rumah gue aja sih kalau pengen nanya-nanya gue gilding deh? Ya, Harus dirumpi gitu ya. Supaya semua halayak tahu kalau di rumah kan cuma segelintir orang yang tahu Harus ya kan? banget halayak tahu. Harus banget. Salah satu nih yang lagi hangat banget yang pertama ini adalah kemarin karena ada thumbnail sebuah acara yang kemudian viral bunyinya 47 hari menikah Rizky talak Nadia. Itu apa? Benarkah tanda tanya ya kan? Tunggu, itu kabarnya dari mana? Ini dari sebuah infotainment gitu ya. Isinya tuh Rizky dikejar dia wawancara ya kan. Tapi dia sebenarnya nggak jawab. Nanti aja dia masuk. Keluarlah ini pertanyaannya. Aku mau nanya loh sebagai ibunya ya, ibunya yang ada di sini yang kemarin ikut mantu ya. Sebenarnya ada apose. Emang harus ngomong di lu ya? Iya. Jadi gini, kalau menurut gue tuh ya, ini nggak enak banget gak sih pakai ginian ya? Ya gitu terpaksa harus. Terpaksa ya kan? harus ya. Jadi gini, keluarga kita itu bukan keluarga yang seneng membicarakan hal pribadi kepada halayak. Satu. Kedua, keluarga kita bukan keluarga yang seneng bikin-bikin sensasi, ya kan? Apalagi anak-anak gue. Anak-anak gue tuh dia tuh kalau datang ke Rumpi aja gini, ibu mau kemana ke Rumpi? Harus banget. Kalau yang datang acara yang waktu itu gituin juga nggak? Sama aja isinya. Gitu loh. Jadi apa namanya? Biarkan ini menjadi urusan pribadi keluarga kami karena atau nggak sih karena biasanya nih kalau aku ngomong terus diwawancara nanti dipotong-potong ya beritanya kayak tadi tuh tiba-tiba ada judul berita seperti itu padahal nggak wawancara Ya. ya kan dan Wawancara sekarang tuh tapi nggak dijawab dan sih. sekarang tuh tau nggak yang membuat aku kadang-kadang kok pada sampai segitunya ya, lu tau nggak di rumah anak-anak gue tuh Ngantri. entah wartawan dalam tanda kutip atau apa kirim drone loh. Hah? Yes, Drone? yes. Jadi udah kayak mata-mata gitu. Maksud gue gini, udah deh, karena apa tau nggak pemberitaan netizen dan segala macam itu malah makin memperkeruh. Ini mumpung live, kalau dijawab sini kan nggak bakal dipotong-potong. Tapi ibu nanti kalau keluar ya berhadapan dengan yang wartawan yang infotainment yang pasti akan dipotong-potong. Jadi jangan sampai ibu di sini nggak mau ngomong, di luar ngomong. Tahu nggak Nanti sih? saya cegat ibu nanti ke Lebak Bulus ya. Di sininya nggak dipotong, tapi nanti portal-portal yang nggak jelas itu memotong. Tapi kan Itu bisa loh ya. lihat langsung kepada situs aslinya, ya kan? Nggak, tapi ini menjadi pertanyaan karena di sosial medianya mereka juga membuat orang jadi tanda tanya. Ini sebagai ibunya ya anak-anak. Iya. Nah, ada satu yang dihapus-hapus foto pernikahannya. Satu mantunya nggak pakai cincin nikah, ya kan. Terus kemudian hari ini ya udah keluar artikel itu postingannya ditutup kolom komentarnya. Rizky Ridho coba kita lihat. Ini bunyinya gini apa? Aduh bunyinya bacanya apa sih? Apa sih? My twin Ridho penguatku katanya mendapatkan rezeki itu karena ridhonya Allah. Ya benar sih sebenarnya ya. Nggak ada yang salah dengan kata-katanya. Cuman Ditutup kolom komentar kolom. ditutup. Nggak. Udah gitu tadi malam menantu ibu ya posting begini lagi makan telur ceplok. Ingat nggak waktu di sini kita undang kan? Suruh belajar bikin telur ceplok. Bunyinya lawan gitu ya. Lalu kembaran Rizky posting. Siapa? bunyinya gini. Aduh, ya Allah, aku sedang berusaha, bantulah aku. Ini satu, terus habis gitu yang tentang mudahkan. Dia Ridho ya. Itu story-nya Ridho. Oh, Rizky juga bunyinya adalah geser.
Geser. Ayo geser. Ayo cepet Apa geser. sih? Lama banget sih Allahumma apa gesernya. sih Ntar aku ini? geser di sendiri. Pokoknya bunyinya Ya orang Allah, tuh aku harus sedang berusaha. Usaha. Bantulah aku. Oke. Gini Nah, loh. ya gimana? Ya, namanya juga anak- Berusaha itu bukan selalu dalam tanda karena orang berpikir perkawinannya kenapa-napa. Iya. Berusaha itu banyak hal, ya kan? Enggak, tapi pernikahannya ada apa sih sebenarnya? Nggak kenapa-napa. Gini, si Kenapa Nadia dihapus? Nadia itu lagi skripsi. Ya, Nadia itu lagi skripsi. Nih anak kan kasihan nih, untuk mencapai pendidikannya menjadi seorang bidan itu bukan hal yang mudah buat dia, ya kan? Apalagi Kan banyak sekarang media berita. juga udah tahu, kalian juga semua udah tahu latar belakangnya Nadia seperti apa. Ketika dinikahi sama Rizky, Rizky harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sekolahnya. Dan belum tentu juga Iki mau istrinya tuh menjadi seorang selebriti yang jadi bahan. Enggak, karena gini, enggak semua orang itu tahan loh. Di masa sekarang ya, jangankan Nadia mungkin yang tadinya orang biasa banget tiba-tiba halayak pengen tahu apa segala macam. Anak gue aja tuh nggak siap loh. Gue aja jujur nih untuk belakangan hari terakhir ini kalau ngelihat komen sedih, marah, campur aduk jadi satu. Yang bukan urusan gue menjadi urusan gue, ya kan? Bayangin loh, kalau lu jadi anak gue atau ibu lu digituin, ya kan yang apa yang terjadi di hati. Jadi tuh sometimes ya lebih baik diam daripada banyak berbicara, nanti jadi berspekulasi orang gitu. Itu yang sedang kami lakukan di keluarga kami. Akhirnya aku juga bilang sama anak-anak, udah nggak apa-apa, biarkan orang makin liar membicarakan keluarga kita. Yang penting kitanya baik-baik. Jadi gitu. memang kita sih ngeliat sih memang mungkin ada masalah ya. Ini dikit orang komentar dan dikait-kaitkan dengan banyak hal di luar sana yang mungkin nggak ada kaitannya tapi dikait-kaitkan. Nah, Mama Is kan waktu itu pernah kita undang di sini di awal-awal nikah kan udah pernah aku tanya tuh Nadia. Nadia, kamu jadi nikah sama Rizky itu artinya jadi sorotan media. Baru nikah aja udah jadi sorotan ya kan. Dia bilang ya udah dinasehatin sama Mama Is. Tapi kan ya mungkin dia kan nggak tahu ombaknya segede apa. Nah, sekarang nasihat kamu apa bilang ke mereka? Kan dari awal aku udah bilang bahwa pernikahan ta'aruf itu bukan satu hal yang mudah. Nah sekarang ini mungkin mereka sedang beradaptasi. Beradaptasi, dihajar lagi sama pemberitaan. Lagi beradaptasi nih anak gue nih, please jangan diganggu harusnya ya. Tapi ya ini saya selalu bilang sama anak-anak saya bahwa ini adalah konsekuensinya nak menjadi seorang selebritis. Apapun yang kita lakukan menjadi sorotan. Terus kenapa sih foto-foto pernikahannya dihapus si Rizky? Ya itulah, kadang kita gini loh, ada yang tahan sama netizen, ada yang enggak, ngerti nggak? Kan malah mengundang. Itulah makanya mungkin mereka sedang ada masalah, tapi ini netizen maaf banget ya. Apa ya, kadang-kadang komentar kalian tuh malah makin memperkeruh suasana, menghancurkan silaturahmi, menghancurkan hubungan suami istri, menghancurkan hubungan kekerabatan. Bener. Itu benar dan gue ngerasain ketika begini ada rasa yang kok gue jadi kesel sama orang ini ya karena pemberitaan. Akhirnya terus gue realize lagi kenapa gue harus begitu. Akhirnya gue telepon. Kesel sama orang ini karena dikait-kaitkan sama netizen. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya. Iya kan. Itu komentar-komentar netizen, pemberitaan wartawan yang tanpa wawancara sama kami. Mungkin dia kesel karena nggak bisa wawancara terus akhirnya wah makin liar pemberitaannya. Tapi sekali lagi saya bilang sama anak-anak dan saya sendiri gitu. Saya berdoa ya Allah, kuatkan mental saya dan anak-anak saya menghadapi ini gitu. Kondisi Rizky sekarang gimana sama Nadia? Sebenarnya kalau Mama Iz lihat tuh mereka tuh kondisinya sedang apa saat ini? Gini, mereka ini kan memang sedang berjauhan ya. Adaptasi pasti mereka sedang beradaptasi. Yang satu lagi kuliah, yang satu kan harus berusaha dalam masa pandemi ini. Tau gak, anak-anak gue itu kan juga sama kayak gue, punya cicilan yang harus dibayar, ya kan, biaya hidup gitu. Jadi harus kerja, harus bekerja lah gitu. Mudah-mudahan ya bismillah nak, apapun pemberitaan orang biarkan saja, yang penting kita baik-baik aja. Siapkan mental kita karena ini adalah konsekuensi dari pekerjaan kita. Dah itu aja.